Ya, angka boleh turun, grafik boleh menunjukkan perbaikan. Tapi apakah hidup mereka benar-benar membaik? Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun, termasuk kemiskinan ekstrim yang kini tinggal 2,38 juta jiwa. Namun di balik catatan angka yang tampak positif, realita warga miskin di lapangan masih menggambarkan potret yang jauh dari sejahtera. Dengan garis kemiskinan yang hanya Rp20.000 per hari. Mayoritas pengeluaran penduduk miskin justru tersedot untuk nasi, rokok, dan kopi. Bukan untuk kebutuhan esensial seperti gizi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang layak. Papua, NTT, dan Maluku masih menjadi wajah nyata ketimpangan pembangunan yang belum tersentuh secara merata. Ya, data memang menunjukkan progres, tapi apakah penderitaan ikut surut? Langsung saja kita bahas dalam segmen Kemiskinan Turun. Apa benar hidup membaik? Ya, Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan Indonesia per Maret 2025 berada di angka Rp609.160 per kapita per bulan. Data ini didasarkan pada survei Sosial Ekonomi Nasional yang digelar BPS pada periode yang sama. Jika dihitung, berarti batas pengeluaran minimal agar tak dikategorikan miskin adalah Rp20.305 per hari. Dari angka ini, sekitar 74,58% dialokasikan untuk makanan atau sebesar Rp454.299 per bulan. Sementara sisanya Rp154.861 per bulan untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, perhitungan ini berdasarkan pengeluaran, bukan penghasilan. Artinya siapapun yang pengeluarannya lebih dari Rp20.000 per hari, secara statistik tidak dikategorikan miskin. Tapi jika dilihat dari komposisi pengeluaran, mayoritas masih terserap untuk nasi, kopi, dan rokok. Bukan makanan bergizi, bukan layanan kesehatan, apalagi pendidikan. Kita baca ya, ini dari Pak Ateng, garis kemiskinan itu bukan penghasilan, tapi pengeluaran. Jadi kalau pengeluarannya per hari di atas 20.000 itu tidak masuk kategori miskin, ya. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat warga Indonesia terjebak dalam kemiskinan? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, di balik garis miskin atau garis kemiskinan yang terus diperbarui tiap tahun, struktur pengeluaran warga miskin di Indonesia menunjukkan pola yang nyaris nggak berubah. Beras, rokok, kopi saset masih menjadi penyumbang utama terhadap garis kemiskinan nasional per Maret 2025. Data BPS mencatat di wilayah perkotaan beras menyumbang 21%. Ini kalau misalkan kita lihat di perkotaan ya, 21% beras ini kalau misalkan kita lihat dan sebesar 10,72% ini disusul oleh rokok ya. Di perkotaan, kontribusi beras justru lebih tinggi lagi, mencapai 24,91% dan juga rokok kretek filter sebesar 9,99%. Tren ini nggak jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya September 2024, di mana beras juga menempati posisi tertinggi sebagai penentu garis kemiskinan. Disusul rokok sebagai konsumsi terbesar kedua. Artinya dari tahun ke tahun mayoritas pengeluaran kelompok miskin justru habis untuk karbohidrat dan tembakau, bukan protein hewani atau gizi seimbang. Fakta lainnya, rokok ini menyumbang lebih besar dibandingkan telur atau daging ayam. Telur ayam ras hanya menyumbang 4,5% begitu. Ini kalau misalkan kita lihat, ini di perkotaan dan 3,62% di perdesaan. Sementara daging ayam berada di kisaran 4,22% dan 2,98% di secara berurutan begitu. Yang menarik, kopi saset juga masuk dalam daftar 10 besar penyumbang garis kemiskinan. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi masyarakat terhadap produk dengan nilai gizi rendah tetapi memiliki efek adiktif atau rekreasional. Di luar makanan ini ada biaya tempat tinggal menjadi penyumbang terbesar untuk komponen non-makanan, yakni 9,11% di kota dan juga 8,99% di pedesaan ya kalau misalnya kita lihat. Sementara bensin berada di peringkat kedua dengan kontribusi 3% di wilayah perkotaan dan kalau misalkan kita lihat ini sama di pedesaan juga. Sebagai catatan, BPS menghitung garis kemiskinan secara lokal di tiap kabupaten kota dengan formula yang mempertimbangkan kebutuhan energi minimal 2.100 kilokalori per hari dan rasio antara komponen makanan dan juga non-makanan. Di perkotaan, komponen makanan menyumbang 73,67%. Dan kalau kita lihat garis kemiskinan di perdesaan mencapai 76,07%. Lalu bagaimana potret umum kemiskinan di Indonesia saat ini? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya,
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,8 juta jiwa atau setara 8,74% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,1% poin dibandingkan posisi September 2024. Perhitungan ini merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang dilakukan Maret 2025 dengan acuan pengeluaran minimum berdasarkan garis kemiskinan. Namun menurut Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios data ini juga mencerminkan realitas sepenuhnya begitu ya. Ia menyebut penghitungan versi BPS masih menggunakan garis kemiskinan lama sehingga sering tidak sinkron dengan kebutuhan program perlindungan sosial. Akibatnya pemerintah kerap harus menghimpun data ulang by name, by address untuk menyalurkan bansos, subsidi BBM, LPG, dan berbagai skema bantuan lainnya. Bima menyebut ini beresiko menambah beban anggaran Perlinsos yang seharusnya bisa lebih efisien lagi. Meski begitu, BPS mencatat penurunan signifikan pada jumlah penduduk miskin ekstrim, yakni hanya di 2,38 juta jiwa pada Maret 2025. Jumlah ini turun dibandingkan tahun lalu, bahkan tercatat berkurang 1,18 juta jiwa dibanding posisi September 2024. Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan indikator kemiskinan ekstrim merujuk pada standar Bank Dunia sebesar 2,15 US dollar per kapita per hari. Angka ini lebih rendah dari garis kemiskinan nasional dan menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup dalam ketidakcukupan absolut. Selain itu, BPS juga mengumumkan rasio Gini atau ketimpangan pengeluaran pada Maret 2025 sebesar 0,375 dan angka ini menurun 0,006 poin dibandingkan Gini rasio September 2024 yang berada di level 0,381. Sebagai catatan, rasio Gini berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin tinggi nilainya semakin timpang distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat. Secara spasial, rasio Gini di perkotaan tercatat sebesar 0,395, ini jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang berada di 0,299. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi lebih terasa di kota-kota besar meskipun jumlah penduduk miskinnya lebih kecil dibandingkan wilayah rural. Lalu provinsi mana saja yang menjadi kantong-kantong kemiskinan tertinggi di Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Badan Pusat Statistik mencatat begitu ya, Jawa Timur, ini kalau kita lihat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia per Maret 2025. Namun jika dilihat dari segi persentase terhadap total penduduk, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Jadi ada 3 provinsi besar di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, menempati posisi 3 besar dalam jumlah penduduk miskin tertinggi. Jawa Timur mencatat 3,87 juta jiwa penduduk miskin, disusul Jawa Barat sebesar 3,65 juta, lalu di Jawa Tengah 3,36 juta. Tingginya angka ini tidak terlepas dari populasi ketiga provinsi tersebut yang memang paling besar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Di posisi keempat ada Sumatera Utara begitu ya, ini sebanyak 1,14 juta jiwa penduduk miskin. Disusul Nusa Tenggara Timur, kita lihat sebanyak 1,08 juta jiwa. Secara umum, 28 dari 38 provinsi mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan periode sebelumnya. Kalau Jawa Timur mencatat penurunan 0,46%, kita lihat Jawa Barat turun 0,37%, dan kalau kita lihat di Jawa Tengah turun 0,87% gitu ya. Penurunan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau yang turun 6,15. Ini kalau kita Riau nggak ada ya. Ini kalau Riau turunnya cukup signifikan begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat sebelumnya 124.960 jiwa menjadi 117.280 jiwa pada Maret 2005. Namun tidak semua provinsi mencatatkan perbaikan, pemirsa. Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 6,4%. Ini kalau kita lihat Papua naik begitu ya. Sumatera Utara juga naik 2,64%. Dan Kalimantan Utara bertambah 3,55% dibandingkan periode sebelumnya. Jadi secara nasional jumlah penduduk miskin memang menurun, namun ketimpangan antar wilayah masih sangat nyata. Dari sisi persentase, Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia sebesar 30,03%, disusul oleh Papua Tengah dengan persentase 28,9%.
Artinya meskipun jumlah penduduk miskin terbesar masih berada di Jawa karena populasinya, namun wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi tetap terkonsentrasi di Papua. Faktor penyebab beragam, mulai dari rendahnya kualitas SDM, tingginya biaya hidup, hingga akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, dan juga keuangan yang masih sangat terbatas. Ya, meskipun angka kemiskinan terus diklaim menurun dari waktu ke waktu, wajah kemiskinan di Indonesia belum benar-benar berubah. Masih ada jutaan orang yang bertahan hidup dengan pengeluaran tak lebih dari Rp20.000 per hari, mengandalkan nasi, rokok, dan kopi saset sebagai konsumsi harian di tengah masa depan yang tetap kabur dan gak pasti. Ketimpangan antar wilayah, ketergantungan pada konsumsi yang tak produktif, dan lemahnya daya beli, ini menjadi sinyal bahwa kemiskinan bukan sekedar statistik, tapi cerminan dari masalah sistemik yang tak kunjung selesai dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harapannya ke depan, pengentasan kemiskinan gak lagi soal angka yang diturunkan secara metodologis, tapi soal bagaimana negara hadir untuk memperbaiki kualitas hidup rakyatnya secara nyata dari akses pendidikan, layanan kesehatan yang merata tentunya, lalu gizi yang layak, hingga pekerjaan yang memberi martabat. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar grafik menurun atau data yang tampak indah, tapi kehidupan yang sungguh-sungguh layak untuk dijalani.